Habis kesabaran. Seperti itulah yang dirasakan oleh Emma Waroka atas video-video yang diduga fitnah yang diproduksi oleh Tiara Marlin yang ditujukan kepada Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah yang kini telah tiada. Maka, ketika mendapatkan banyaknya masukan dari berbagai pihak, akhirnya Emma Waroka yang sudah tidak tahan dengan banyaknya dugaan fitnah yang dilontarkan kepada Vanessa Angel, maka dengan kebulatan tekad melaporkan Tiara Marlin ke Polda Metro Jaya. Hal ini dilakukan oleh Emma Waroka agar Tiara Marlin dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Terima kasih ya teman-teman udah pada mampir di sini. Tadinya saya melihat ini kan yang saya laporkan atas nama TM ya. Boleh nama lengkap? Boleh. Udah sebut ya, Tiara Marlin. Tadinya saya cuek aja gitu dengan apapun yang dia siarkan live gitu ya. Tapi setelah saya mendapat banyak banget dari teman-teman netizen, dari TikTok mau dari Instagram, dari mana-mana, dan juga saya ada ketemu dua video yang sangat gamblang menyebutkan nama Vanessa Angel, Bibi dan Gala, di mana Tiara Marlin ini memfitnah dengan mengatakan Vanessa sudah hamil 5 bulan, lalu ya pada saat menikah itu tengah mengandung 5 bulan, lalu juga Gala itu nggak tahu siapa bapaknya. Ya, di situ saya sangat merasa dan banyak sekali teman-teman netizen yang DM untuk mengambil tindakan. Sehingga saya pada hari ini juga dengan bantuan nanti abang ya melaporkan Tiara Marlin atas ujaran pencemaran nama baik, fitnah, terus dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan keresahan dari seluruh masyarakat Indonesia. Gitu. Dan yang melaporkan adalah saya mewakili keresahan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi kalau saya kemarin itu kan saya sudah menghubungi baik-baik. Pertama kali itu Tiara Marlin datang ke rumah Pak Faisal. Saya yang notabene saya sudah tahu bahwa orang itu pertama kali yang saya tahu orang yang menjelek-jelekan keluarga Pak Faisal. Lalu menjelek-jelekan Fuji, membawa-bawa donasi yang dimana donasi itu kan saya buat. Jadi ya menurut saya pada saat dia datang saya agak worry dong. Nah setelah itu saya datang, dia kameranya sudah standby terus ngobrol sama Pak Faisal. Pak Faisal kan memang mungkin terlalu polos, ya dia pikir ya cuma video-video biasa. Saya langsung tegur, "Wah, ini ada konten nih, udah izin belum?" "Oh enggak kok, ini cuma video-video biasa gitu." Nah akhirnya setelah itu saya naik sama Fuji turun, karena Fuji tidak mau menegur dia, menurut aku wajar. Karena omongan dia di media sangatlah tidak pantas untuk disampaikan, dimana dia tidak mengenal almarhum dan almarhumah, apalagi keluarganya. Dia melontarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Nah Fuji tidak mau saling sama dia, ya kan? Nah setelah itu saya duduk sama Fuji, saya duduk sama Tiara Marlin, saya ngomongin baik-baik. Kenapa Mbak datang ke sini lalu memvideokan? Itu tidak, etikanya tidak baik. Saya bilang kan gitu. Nah setelah itu ya udah, dia merasa ya dia datang mau baik-baik ke sini. Kalau mau baik-baik tanpa kamera, kenapa divideoin? Saya mana sini handphonenya? Saya delete ya. Uji juga semuanya cek dong, di delete. Saya marahin, kenapa Mbak berstatement seperti ini? Padahal Mbak kan belum ngobrol sama kita, baru dari pihak sana. Jangan menggiring opini publik, saya bilang gitu. Nah ya udah, akhirnya setelah itu dia minta maaf, dia pulang. Dia bilang mau mengklirkan itu. Ya, benar itu dia. Dia bilang mau jadi jembatan antara si pihak A dan pihak B, yang dimana orang ini kami tidak kenal loh, gitu. Nah setelah itu sudah keluar, dia menjelek-jelekan Fuji lagi, memasang foto Fuji dengan dikatain pembantu. Terus statement Vanessa katanya sudah hamil 5 bulan. Gala itu anaknya nggak tahu siapa bapaknya nggak tahu. Ya maksudnya itu kan menggiring opini publik yang tidak baik. Terus dia mencebarkan nama baik. Saya sudah baik-baik, ajak dia, saya hubungin, saya WA.
Dia ngomong-ngomong, dia memang sumbangan 2 juta, tapi dia selalu bilang, saya itu datang mau donasi. Daripada disebut-sebut terus, Mbak, mana nomor rekeningnya, saya balikin donasinya Mbak, saya bilang gitu. Terus bahkan kalau memang nggak mau kalau memang ini saya tambahin deh donasinya, saya balikin ke Mbak, saya bilang dibanding Mbak sebut-sebut terus Mbak jadikan ini sebagai konten-kontennya Mbak kan gitu. Nah setelah itu ya udah, akhirnya saya hubungin nggak mau dibales, tapi justru malah terus-terusan posting. Berarti kan saya nggak tahu maunya apa. Saya bawa ke jalur hukum. Iya. Di Mbak Emma lah sebagai orang yang melaporkan ya. Melaporkan begitu. Dibantu dengan Bang Rasma. Karena juga memang ada beberapa videonya Tiara Marlin itu yang menyinggung saya banget gitu. Dia bisa pasang foto-fotonya aku juga di situ. Betul. Jadi tapi bukan itu yang aku permasalahkan. Karena kalau di dunia entertain, pasang-pasangan foto itu tuh biasa. Tapi kalau sudah mencoreng, menyebarkan fitnah dan berita hoax terhadap sahabat saya yang selama hidupnya sampai meninggal sudah mempunyai nama yang harum sehingga mau merusak itu yang harus saya luruskan. Gitu, karena itu sangat meresahkan secara mental, dan kita tuh pembelajaran ya, ini pembelajaran bahwa jangan semena-mena menghina, memfitnah orang walaupun mereka sudah tiada. Ini pembelajaran buat kita semua. Biarpun mereka tidak bisa melakukan apapun, tapi ada orang-orang yang masih hidup yang sanggup melakukan, dan lebih berhati-hatilah ya, untuk memakai medsos gitulah. Tak cukup sampai di situ, Emma Waroka pun kembali geram dan emosi ketika Tiara Marlin pun diduga membuat video yang merugikan nama baiknya. Emma Waroka mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tiara Marlin sudah sangat keterlaluan, sehingga melaporkannya ke polisi merupakan sebuah tindakan yang terukur agar Tiara Marlin tidak membuat dan memproduksi video-video yang diduga mengumbar kebencian atau fitnah dan merugikan nama baik dirinya. Saya mendampingi Emma Waroka sebagai kuasa hukumnya untuk pendampingan melaporkan Tiara Marlin. Saksi di sini Ibu Marisa. Di sini ada 2 saksi dan Bagus Suharto. Iya, satu Marisa, yang kedua Bagus Suharto. Dan yang terakhir malah dia kayak bikin video tentang saya ya. Jadi ngapain lagi sih ikut campur dia ya? Ada Pak Sunan Kalijaga nemenin Pak Dodi. Dia yang sewot. Ibu ini siapa sih? Ikut campur terus. Lagi bansos ya. Udah dapet endosan kan banyak. Itu yang inisial EW. Ngapain lagi sih ikut campur dia ya? Jadi memang gak ada itikat baik dan malah memperkeruh suasana. Kamu udah nonton nggak yang katanya hamil 5 bulan itu? Udah pasti udah nonton. Udah lihat. Nah ini kan berbahaya ini. Kasian Gala. Ini berbahaya banget Gala, ya Allah. Besok kalau anak ini dewasa, jangan lupa ya. Dia nanti berumah tangga, dia pasti bakal. Meskipun dia anak laki-laki. Jadi saya harap Komnas Perlindungan Anak, Komnas KPAI atau katakan Bang Haris Merdeka Sirait, KPAI atau KPAI, saya berharap ini bisa segera diselesaikan. Dan menurut pihak Emma Waroka dan Marisa Icha, tidak sepatutnya membicarakan suatu hal tentang orang yang telah tiada dan pergi untuk selamanya. Maka, Emma Waroka pun berharap bahwa laporan polisinya tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib dengan cara Tiara Marlin dan Dodi Sudrajat patut dimintai keterangannya untuk diminta pertanggungjawabannya. Terus yang merasa dekat dengan mereka itu selama ini siapa? Bukankah Vanessa Angel itu juga pernah klien saya dan juga saya kenal dia? Bukankah hidup Vanessa Angel itu penuh dengan warna-warni? Tapi di akhir hayatnya kata Pak Ustadz kita tadi, dia husnul khotimah. Amin. Orang yang baik. Jadi memang benar dalam kaidah agama kita. Ingat-ingatlah kebaikan orang yang sudah meninggal. Lupakan perbuatan buruk. Dan karena itu, ini jangan dijadikan untuk mencari nama dan mencari rezeki. Dalam dunia medsos sekarang, lihat,
karena Pak Dodi seperti ini, Fuji dibeginikan, Gala dibeginikan, dan ada bantuan yang pribadi dari si Pak Rodi pun disalahartikan. Ujung-ujungnya Mbak Emma juga ikut dihujat. Apa hujatan? Saudara si Marlin itu, kita Marlin, dia mengatakan bahwa Vanessa Angel sudah hamil 5 bulan, Masya Allah. Ini urusan apa sama dia? Ya. Mau 5 bulan, Poinnya. mau 9 bulan, mau sudah punya anak, itu urusan dia dengan suaminya, Ya. si Bibi. Kok dia yang ribut? Nah, kemudian ini maksudnya apa? Nah, Patut kita duga dalam rangkaian peristiwa hukum kelihatan saudara Marlin ini punya sentimen pribadi kepada Emma Waroka, karena disebut di situ. Itu juga dengan beliau ini. Pansos Saya mau lah. bantu. Kalau mau tidak membongkar kuburan, saya bantu Samsung. Loh, kok dibilang suruh bawa pabrik? Ini maksudnya apa? Sekarang saya mau tanya, Pak Dodi ini buat gini ini apa maksudnya? Buat rame-rame gini ini maksudnya apa? Pakai pengacara, ngomong A, ngomong B, sampai didamaikan sama Marisa, nggak selesai-selesai juga. Jadi saya harap lewat laporan polisi ini, lewat laporan Pak Rodi, saya berharap Pak Dirkrimsus, saya sebagai pendamping mereka berdua ini, saya dorong agar diperiksa yang bersangkutan. Periksa, ini Krimum ya, 310 ya. Nah, ini 310, 311 ada IT-nya juga. Saya berharap agar Dodi diperiksa, agar Marlin diperiksa, dan Tiara Marlin ini agar diperiksa. Begitu juga dengan orang-orang yang patut diduga mengambil keuntungan pribadi dari seorang anak. Jika Emma Waroka sudah melaporkan pihak Tiara Marlin ke polisi dengan dugaan telah melakukan fitnah, maka Faisal yang ditemani kuasa hukumnya mengatakan kini sedang memberikan ultimatum kepada pihak-pihak yang telah melakukan dugaan fitnah dan juga dugaan pencemaran nama baik agar siap-siap untuk dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah mereka lakukan dan mereka perbuat. Pak Haji tetap intinya kepada kami sebagai kuasa hukum minta sebaik-baiknya menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi tadi Pak Haji dan Ibu juga meminta tolong kepada kami sebagai kuasa hukum. Ya, saya menyampaikan secara terbuka mensomasi bagi para pihak yang masih juga menyampaikan hal-hal yang tidak benar terhadap keluarga Pak Haji, termasuk Kak Fuji, Mas Fadli, yang banyak mencibir ataupun juga banyak membullying di media sosial dan pihak-pihak yang berbicara tanpa ada bukti, memfitnah. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti sampai nanti Januari kalau masih ada seperti itu, tidak tertutup kemungkinan kita akan melaporkan para pihak yang menyampaikan hal-hal yang bohong ataupun mencemarkan nama baik keluarga Om Haji Faisal. Itu tidak ada Bang, akun-akunnya? Sudah ada beberapa. Ya banyak. Makanya kita lihat. Untuk pencemaran nama baiknya yang udah Abang kantongin yang seperti apa tuh Bang? Ada lah banyak. Nanti akan kita sampaikan. Jadi bukan berarti Om Faisal ini diem-diem, tapi beliau juga ibaratnya menerima. Tapi selama ini beliau juga sudah mengalah. Tapi kalau masih ada oknum-oknum yang masih melakukan hal seperti itu, kita tidak sungkan atau tidak segan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Soalnya sifatnya itu fitnah. Ada deadline untuk mereka? Tanggal 12 sama dengan deadline ini, tanggal 12 deadline-nya. Masih ada yang seperti itu, kita akan memproses dan kita akan mempelajari lebih dalam, mempelajari lebih lanjut. Bila mana unsur yang terpenuhi, kita akan laporkan. Yang sudah terdata itu apakah harus minta klarifikasi? Permintaan maaf secara terbuka juga? Kalau masih bisa diselesaikan, dia minta maaf kepada Om Faisal dan keluarga dan tante, kita terima. Tapi bila mana tidak mengakui perbuatannya, tidak juga menyelesaikan kepada kita, ya kita akan melaporkan.